Aku udah keterima di beberapa universitas top di dunia, Cambridge, LSE, Edinburgh, Melbourne, dan saat ini lagi menunggu beasiswa untuk bisa berangkat sekolah ke sana. Kalau dulu aku nggak bisa kuliah di UGM, mungkin aku bisa aja stuck melanjutkan pekerjaan orang tuaku, misalnya jualan keripik atau kerja di sawah jadi petani. Siapa seorang Ulfa dan kenapa bikin playbook.id? Jadi aku adalah seorang anak petani dari kota kecil Ponorogo, Jawa Timur. Dulu lulusan UGM yang sekarang kerja jadi PNS di Kementerian Luar Negeri dan punya mimpi besar buat bisa sekolah lagi S2 di universitas terbaik di dunia, salah satunya Cambridge. Aku udah keterima di beberapa universitas top di dunia, Cambridge, LSE, Edinburgh, Melbourne, dan saat ini lagi menunggu beasiswa untuk bisa berangkat sekolah ke sana. Meskipun sudah diterima, aku belum tentu bisa berangkat. Meskipun kita anak dari orang yang tidak mampu, kita harus stuck setelah SMA, kita harus langsung cari kerja untuk membantu orang tua. Itu jalannya nggak seperti itu. Kita bisa tetap maju, kuliah S1, kerja di perusahaan atau jadi PNS misalnya, lalu bisa kuliah di luar negeri, itu jalannya banyak banget. Salah satunya dari beasiswa. Kita itu nggak harus punya mimpi yang terbatasi oleh kemampuan finansial orang tua kita. Tumbuh sebagai anak dari keluarga petani itu lumayan challenging dari segi finansial dan dari segi sosial. Pada waktu aku SMP, SMA, sekolah itu ketika liburan teman-teman aku bisa jalan-jalan keluar kota sama keluarganya dan lain sebagainya, tapi aku nggak bisa, harus stay at home dan belajar aja karena memang orang tua nggak punya untuk itu. Jadi lingkungan sosialku di desa di Kabupaten Ponorogo itu kebanyakan lulus SMA lalu kerja jadi pekerja migran di luar negeri dengan gaji 11 juta untuk saat ini. Atau kalau yang perempuan banyak yang memang tidak sekolah dan jadi ibu rumah tangga. Aku tidak bilang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kurang bagus, tapi aku punya mimpi yang lebih besar dari itu. Mimpi itu dimulai ketika aku keterima di sekolah unggulan SMP pada waktu itu di tahun 2010, dan di saat aku bertemu dengan teman-teman yang secara akademis unggul dan punya orang tua dari profesi yang berbeda-beda, itu membuka pikiran aku bahwa aku juga pengen seperti mereka. Dan meskipun pada saat itu aku tidak tahu jalannya, tapi itu membuatku punya motivasi besar untuk jadi lebih dari orang-orang di sekitarku. Jadi di lingkungan aku itu, aku melihat bahwa ketika orang tuanya tidak mampu secara finansial, orang-orang akan membatasi mimpi mereka. Contohnya, ketika ada orang yang men-challenge, kamu kenapa sekolah tinggi-tinggi, kenapa punya impian buat S1, S2, dan lain sebagainya, kamu harusnya kerja membantu orang tua. Menurut aku, kita harusnya tidak membatasi mimpi kita itu, teman-teman, karena contohnya aku meskipun punya jalan yang susah, bisa dibilang terjal, tapi ada aja jalannya. Salah satunya dari scholarship, kita bisa cari dari berbagai sumber. Banyak orang yang bilang bahwa privilege itu hanya soal finansial gitu, tapi menurutku pribadi privilege itu bisa juga dari value-value yang orang tua kita ajarkan ke kita. Contohnya value kedisiplinan gitu. Dari kecil aku selalu bangun pagi, jam 5 udah bangun, lalu jangan lupa juga belajar setiap hari. Orang tua bukan hanya menyuruh kita aja, tapi orang tuaku itu ketika aku belajar, jam belajar, mereka juga stop nonton TV dan mereka nggak memberi distraksi yang lain-lain untukku. Selain itu, mereka juga mengajarkan aku untuk berusaha keras karena sadar dari kecil bahwa kita akan punya struggle finansial untuk misalnya masuk S1. Mereka juga menanamkan kepadaku bahwa kita harus berusaha lebih keras dari orang lain. Privilege lain selain disiplin itu juga bahwa kita dari keluarga yang kurang mampu, itu kita punya semangat yang lebih besar untuk mengejar mimpi kita. Dan untuk tidak pantang menyerah, karena dari kecil orang tuaku paham bahwa kita secara finansial nggak akan mudah untuk dapat kuliah S1 gitu misalnya. Jadi mereka menanamkan bahwa karena jalan kita akan lumayan terjal, jadi kamu harus punya mental yang tahan banting dan willing untuk work harder than the rest of the people gitu. Apakah sekolah penting buatku dan apakah bisa sukses tanpa sekolah? Jadi banyak orang atau influencer di luar sana yang bilang bahwa sekolah itu nggak perlu untuk sukses. Tapi menurutku sendiri sekolah itu bukan soal akademis aja, tapi bagaimana skill komunikasi, problem solving, dan networking kita selama kuliah itu sendiri diasah. Karena banyak kegiatan yang bisa kita lakukan selama kuliah. Contohnya waktu itu aku ikut magang, volunteer, jadi asisten riset. Jadi banyak sekali skill dan experience yang bisa kita ambil untuk kedepannya kita bisa apply itu di dunia kerja.
Nah, dalam kasus aku sendiri, aku nggak akan bisa seperti sekarang tanpa kuliah itu sendiri. Kenapa? Karena di lingkungan sosial aku, mostly orang itu stop di SMA, lalu mereka kerja jadi ibu rumah tangga atau kerja di luar negeri. Dari situ, ketika aku nggak kuliah, aku mentok pasti akan jadi kayak mereka. Tapi dengan adanya sekolah itu sendiri, dalam hal ini kuliah di UGM, aku bisa kerja di perusahaan multinasional dan juga sekarang jadi PNS di Kementerian Luar Negeri. Apakah orang tanpa privilege bisa masuk PTN yang bagus? Bisa banget, anything is possible. Aku sendiri dari background keluarga yang kurang mampu bisa masuk UGM dengan beasiswa penuh dari pemerintah. Itu tipsnya ada beberapa. Yang pertama, belajar konsisten dan raih prestasi sebanyak mungkin ketika kita belajar. Yang kedua, juga kita harus research secara mendalam apa aja jalur masuk ke perguruan tinggi. Kalian bisa belajar dari kesalahan yang aku buat dulu pas SMA. Ketika nilai rapot aku rata-rata di atas 9, sekolah aku sekolah unggulan, dan aku juga ada beberapa prestasi OSN. Tapi aku lupa bahwa alumni yang ada di program yang aku tuju itu juga secara akademis akan dinilai untuk jadi pertimbangan. Kita harus paham bahwa ada beberapa hal yang di luar kontrol kita yang kita nggak bisa kontrol. Nah, karena itu kita harus siapin plan B dan C-nya. Waktu itu aku nggak melakukan itu. Jadi ketika aku ternyata nggak keterima, aku baru belajar buat SNBT 1 bulan sebelumnya. Dan itu lumayan challenging karena dengan waktu yang singkat kita harus cover banyak banget pelajaran untuk tes itu sendiri. Jadi selain tips itu, kita juga punya challenge sebagai anak dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Itu challenge-nya lebih banyak. Salah satunya adalah kita harus secure scholarship untuk bisa lanjut kuliah S1 di UGM atau di universitas lain di Indonesia yang bagus. Nah, pada waktu itu aku udah dapat scholarship-nya, tapi belum dapat kuliahnya, dan itu jadi salah satu challenge juga karena aku harus dapat sekolah di PTN yang harus negeri karena nggak bisa, scholarship itu nggak bisa bayarin ke sekolah swasta. Yang kedua juga harus terjadi di tahun itu. Jadi kalau aku gagal di tahun itu, aku nggak akan bisa kuliah, bisa dibilang seperti itu. Jadi hal itu sebenarnya bukan hanya jadi challenge, tapi bisa jadi motivasi yang besar buat kita untuk pursue apa yang kita mau. Karena kan kalau kita nggak punya kesempatan untuk gagal, tentu keinginan kita untuk berhasil semakin besar, dan kita bisa twist challenge itu menjadi suatu kesempatan yang bagus buat kita sendiri. Oke, tips masuk PTN lewat jalur SNBT. Jadi waktu itu aku gagal SNBP, gagalnya karena waktu itu aku terlalu pede dengan nilai raport dan juga prestasi aku, tapi aku tidak mempunyai plan B dalam hal ini belajar untuk persiapan SNBT. Yang aku rasa ini sangat perlu, yang mana harusnya kalian juga udah mulai persiapan belajar itu jauh-jauh hari, karena SNBT itu kan cuma 1 kali tes yang menentukan apakah kalian berhasil atau enggaknya. Waktu itu karena aku cuma punya waktu sebulan dan aku juga nggak bisa ikut bimbel karena bayarnya mahal banget. Jadi yang aku lakukan waktu itu adalah pinjem buku bimbel dari teman-temanku yang kebetulan udah lolos dari tahap SNBP. Nah, ketika aku pinjem buku-buku dari mereka itu, tentu aku hapusin semua coret-coretan dari mereka, aku baca semua materinya dari awal sampai akhir, terus aku kerjain soal-soalnya, dan aku kerjain soal-soal itu nggak hanya sekali, tapi beberapa kali. Kayak misalnya aku lihat, oh ada beberapa materi soal yang aku kayaknya lemah nih, karena aku nggak bisa ngerjainnya atau salah terus. Aku akan ulang-ulang materi itu, dan lihat, kalian juga bisa belajar dari internet, zaman sekarang juga udah gampang, misalnya kalian tinggal ketik materi di AI, di ChatGPT misalnya, dan mereka akan bisa kasih resume soal materi itu ke kalian. Kalian bisa belajar banget dari hal itu. Ketika mengerjakan ujian itu sendiri, yang bisa kita lakukan adalah fokus kepada strength point kita. Kita harus kerjain soal yang kita rasa mudah dulu, baru ketika itu udah selesai, kita bisa sisir soal-soal yang kita rasa lumayan susah. Jadi ketika ada keterbatasan waktu, kita nggak ingin buang waktu-waktu itu untuk percuma hanya untuk ngerjain soal-soal yang susah. Tapi ada perbedaan mencolok di masa aku dulu kerjain SNBT dengan sekarang. Ketika aku dulu itu ada sistem pengurangan nilai, jadi kalau salah -1. Kalau sekarang karena nggak ada pengurangan nilai, jadi disarankan untuk teman-teman itu attempt aja soalnya, kalau nggak tahu dan bener-bener nggak tahu, baru guess apa yang menurut kalian benar, tapi usahakan dulu untuk kerjakan. Jangan sampai meninggalkan salah satu soal pun kosong tanpa jawaban. Jadi waktu itu aku daftar CPNS dan sekali coba langsung lolos. Ada beberapa orang juga yang percobaan ketiga, 4, 5 baru lolos. Dan dari pengalaman pribadi aku bisa bilang bahwa beberapa hal ini bisa membantu kalian untuk lolos CPNS dalam sekali coba. Yang pertama,
Kita harus research betul-betul soal instansi dan juga formasi. Instansi itu adalah tempat di mana kita akan bekerja. Kenapa instansi itu perlu di-research? Salah satunya adalah karena setiap instansi pemerintah itu memiliki seleksi yang berbeda-beda. Contohnya beberapa kementerian itu cuma seleksi 2 kali aja, 2 kali tes, dan langsung bisa dikatakan keterima atau enggak. Tapi di Kementerian Luar Negeri dan beberapa instansi yang lain, itu proses seleksinya lebih panjang. Waktu itu aku melewati seleksi administrasi, tes SKD, seleksi kemampuan dasar, lalu ada SKB, kemampuan bidang, itu ada tes psikologi, wawancara dengan psikolog, ada tes esai, ada wawancara, dan ada tes kesehatan yang juga menggugurkan. Jadi teman-teman harus bisa melihat instansi mana yang kira-kira cocok dengan kalian. Kalau kalian memang pengen instansinya, kalian juga harus siap untuk melakukan seleksi yang lebih panjang dari instansi yang lain misalnya. Yang kedua, formasi. Formasi itu bisa dibilang adalah jabatan apa yang kita lamar. Ada banyak banget formasi di CPNS, contohnya analis SDM, analis kebijakan, diplomat, dan lain sebagainya. Dan kita harus benar-benar lihat itu karena harus kita cocokkan dengan kualifikasi pendidikan. Berbeda dengan perusahaan swasta yang mostly tidak terlalu memperdulikan latar belakang pendidikan asalkan kita punya skills. CPNS itu detail soal requirement di bidang pendidikan kita itu sendiri. Dan selain itu juga ada beberapa tahap seleksi, mostly di beberapa kementerian di Indonesia. Pertama itu seleksi. Tahap seleksi administrasi. Tahap seleksi administrasi ini sangat penting, meskipun bisa dibilang paling gampang, tapi juga paling tricky. Karena kita harus memperhatikan semua hal secara detail dan secara benar. Misalnya ketika mereka meminta bahwa kita harus kasih foto dengan background biru, dan kita kasih background foto dengan warna merah atau putih, kita akan salah dan gagal, nggak bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Jadi setelah kita lolos tahap seleksi administrasi, kita itu ada satu tahap lagi namanya SKD, seleksi kemampuan dasar, yang di dalamnya ada beberapa komponen seperti intelijensia umum, kemudian kepribadian, kita juga dinilai dari situ. Yang ketiga adalah kemampuan kewawasan kebangsaan kita, jadi pendidikan kewarganegaraan dan juga sejarah Indonesia itu penting buat dipelajari. Selain itu, biasanya ada passing grade di tahap SKD ini. Aku ingin menekankan kepada orang-orang yang daftar CPNS bahwa lolos passing grade aja itu bukan jaminan, karena kebanyakan passing grade itu hanya sekitar 300-an, sedangkan yang lolos itu tergantung berapa jumlah formasi yang dibutuhkan. Contohnya ada beberapa formasi yang cuma mengambil 1 orang aja, tentu dia akan mengambil yang paling besar, tidak masalah berapa passing grade-nya. Misalnya passing grade-nya 300, tapi orang yang paling tinggi itu angkanya 400, ya mereka akan membuat mereka yang 350 nggak lolos. Aku sendiri waktu itu nilai SKD-ku 435. Tahap selanjutnya itu namanya seleksi kemampuan bidang. Jadi di situ sudah mulai menjurus ke formasi yang kita lamar. Karena waktu itu aku lamar analis SDM, jadi mereka pertanyaannya sangat menjurus soal manajemen SDM dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar spesifik soal formasi yang kita lamar. Kemudian ada tahap wawancara psikologi dengan psikolog. Di situ kita harus jujur tentang diri kita sendiri, karena tentu saja psikolog bisa tahu apakah kita berbohong, apakah kita faking good soal personality kita. Dan itu bukan tentang baik atau buruk, tapi mereka pengen melihat kesesuaian kita, apakah kita cocok dipekerjakan di tempat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wawancara. Di dalam wawancara inilah tempat kita showcase kemampuan kita, pengalaman kita. Inilah kenapa pentingnya research soal formasi ini, teman-teman, karena ketika kita wawancara, kita akan ditanya mengenai pengalaman yang related dengan pekerjaan yang akan kita lakukan di CPNS ini. Jadi pada waktu itu karena aku punya pengalaman di HR consulting, jadi aku memang lamar analis SDM karena itulah di bidang yang aku kuasain. Instead of aku melamar misalnya di bidang keuangan atau komunikasi. Kenapa lulusan PTN ternama susah cari kerja? Dari lingkungan sekitar yang aku observe, aku lihat bahwa ada beberapa kesalahan ini yang orang lakukan sehingga mereka susah cari kerja meskipun lulus dari PTN ternama seperti UGM, UI, dan lain sebagainya. Yang pertama, mereka menganggap bahwa IPK itu adalah segalanya. IPK memang penting, tapi ketika kita lulus, yang lebih penting adalah experience kita. Jadi apa yang kita dapat selama kuliah itu bukan hanya nilai. Contohnya, apakah kita pernah magang, apakah kita pernah ikut project, bagaimana skill komunikasi kita. Yang paling penting itu adalah zaman sekarang adalah skills bahasa Inggris. Aku melihat bahwa banyak banget lulusan UGM, UI yang nggak punya skills bahasa Inggris, dan menurutku itu salah satu hal yang menjadi alasan terbesar kenapa mereka sulit cari kerja. Yang kedua adalah terlalu picky dengan pekerjaan. Ketika kita jadi fresh graduate dari PTN ternama, kita akan berpikir bahwa
kita pantas dapat pekerjaan yang gajinya gede dan pekerjaan yang sangat mapan lah bisa dibilang. Tapi kan sebagai orang fresh graduate yang nggak punya pengalaman, tentu kita nggak punya nilai jual dibanding orang lain. Dan itu biasanya most people dapat offer pekerjaan yang menurut mereka kurang bagus dan mereka nggak ambil karena for the sake of mereka nungguin pekerjaan impian mereka. Menurutku itu langkah yang salah. Sebagai background, aku dulu HR consultant di perusahaan Singapura, jadi aku tahu banget bahwa ketika ada gap di CV kamu, ada beberapa tahun di CV kamu nggak ngapa-ngapain, itu sangat unattractive dan akan, meskipun kamu secara academic brilliant, orang itu nggak akan hire kamu karena kamu nggak punya pekerjaan sama sekali. Sebagai mantan HR consultant di perusahaan Singapura, aku itu sering lihat CV orang, baik orang Indonesia maupun orang luar negeri gitu. Yang aku perhatikan, most dari companies itu nggak akan hire orang yang punya gap banyak di CV-nya. Misalnya beberapa tahun nggak kerja sama sekali. Jadi mereka akan berpikir bahwa nggak ada company yang mau sama orang ini, nggak mau meng-hire sama orang ini. Jadi mereka itu unattractive. Mereka nggak akan peduli bahwa sebenarnya kamu itu dapat misal 10 offer dari perusahaan, tapi karena kamu nggak mau take that opportunity, mereka akan melihat kamu sebagai orang yang nggak punya nilai jual atau nggak pantas dipekerjakan di perusahaan mereka. Kesalahan lain untuk orang-orang yang lagi cari kerja itu ada di tahap interview. Selain karena kurang latihan, orang juga kurang bisa menjual dirinya ke perusahaan itu. Menjual diri ke perusahaan itu bukan berarti kita hanya membicarakan soal diri kita sendiri, kayak kita pengen belajar di situ, kita apply karena kita hebat di bidang ini atau di bidang ini, tapi harus bagaimana kita bisa memberikan impact ke perusahaan itu. Jadi kita harus mengkomunikasikan ke employers bahwa misalnya kita bisa meningkatkan revenue, cutting the cost, atau juga bisa melebarkan sektor perusahaan ke tempat yang lain misalnya. Jadi proses aku bisa diterima di Cambridge dan beberapa universitas lain di dunia itu sangat panjang sebetulnya. Yang pertama adalah mimpi dulu. Kita kenapa mimpi itu perlu dan sangat penting? Karena proses masuk dan daftarnya aja itu sangat susah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang aku lakukan pertama kali adalah bikin spreadsheet. Jadi ada universitas, jurusan yang aku mau, kemudian link-linknya dan requirement-nya itu apa aja. Nah, di setiap universitas dan program itu bisa beda-beda banget. Contohnya bahasa Inggris, kita perlu IELTS atau TOEFL, itu kita benar-benar harus bisa melihat dari ada di website mereka. Nanti kita harus simpulkan itu dengan gampangnya itu bikin spreadsheet sebenarnya. Nah, setelah kita punya spreadsheet itu, kita mulai baca requirement-nya karena setiap requirement program itu beda-beda. Contohnya beberapa universitas mostly itu mensyaratkan personal statement, essay, siapa diri kita harus menjual, istilahnya menjual diri kita itu siapa. Di situ lalu surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu bisa didapat dari dosen, pembimbing kita pas kita kuliah, atau juga bos atau manajer kita pas kita kerja saat ini. Untuk esainya sendiri di personal statement, kita lebih baik di paragraf pertama kita cari hook seperti apa yang ketika orang atau selector itu membaca esai kita, dia akan tertarik dan merasa bahwa kita adalah orang yang tepat di program mereka. Kenapa kalimat pertama atau hook itu penting? Karena biasanya orang akan melihat apakah mereka tertarik dengan application kita itu dari line pertama dari esai kita. Jadi hook di personal statement aku itu aku ambil dari pengalaman pribadi, pengalaman personal, bahwa aku itu representasi dari mayoritas orang di Indonesia, aku beragama Muslim dan Jawa, tapi aku bisa dibilang nggak punya privilege itu karena orang tuaku dari kalangan yang kurang mampu. Nah, proses untuk bikin personal statement sendiri itu nggak mudah, selain juga kita harus punya hook, kita juga harus matching antara apa yang dibutuhkan universitas dan program itu tentunya dengan diri kita sendiri. Jadi misalnya aku interest di bidang kebijakan publik, aku lihat di jurusan itu ada nggak profesor yang benar-benar menangani isu spesifik yang aku memang ingin belajar. Dan itu akan menambah daya jual kita di mata program atau universitas itu sendiri. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan dosen atau atasan kita di saat kerja. Kalau aku minta rekomendasi dari dosen-dosen aku pada saat kuliah. Kebetulan pas aku kuliah, aku itu aktif jadi asisten riset dosen-dosenku. Jadi setelah personal statement, yang perlu kita perhatikan itu juga recommendation letter, surat rekomendasi yang bisa kita dapatkan entah dari dosen atau dari manajer kita di tempat kerja. Kalau aku waktu itu dapat surat rekomendasi dari dosen-dosen karena kebetulan aku menjaga hubungan baik dengan dosen-dosenku, dan dulu pas kuliah aku itu sering dan aktif ikut jadi asisten riset mereka yang didanai oleh lembaga-lembaga asing seperti di Asia Foundation misalnya. Dan itu akan jadi poin yang kuat di surat rekomendasi karena dosen itu
bisa nulis tentang apa yang kita kerjakan dan impact apa yang kita berikan selama research itu sendiri. Jadi di universitas-universitas yang sudah menerima aku itu, aku keterima di jurusan Public Policy dan kalau yang di LSI Public Administration. Alasan kenapa aku ambil program public policy di universitas-universitas tadi itu berangkat dari pengalaman personal dari kecil yang merasa bahwa pemerintah itu enggak banyak membantu kehidupan kita. Jadi aku merasa penasaran kenapa ya pemerintah itu ada tapi seolah-olah tidak hadir di kehidupan orang-orang miskin seperti aku misalnya. Nah, ketika kuliah, aku mulai belajar bahwa sebetulnya bukan pemerintah yang tidak mau, tapi karena sistemnya yang perlu diperbaiki. Maka dari itu aku pengen melanjutkan studi di kebijakan publik, terlebih karena aku sekarang juga jadi PNS, jadi bagian dari pemerintah. Menurut aku, dengan membuat uang kuliah itu affordable buat semua kalangan, termasuk kalangan menengah ke bawah, itu jadi melebarkan akses pendidikan. Kenapa pendidikan itu penting? Pendidikan itu jadi salah satu cara paling realistis untuk orang dari kalangan menengah ke bawah seperti aku untuk merubah nasib keluarga, untuk memutus rantai kemiskinan itu sendiri. Nah, contohnya aku sendiri, kalau dulu aku nggak bisa kuliah di UGM, aku nggak akan mungkin sampai sekarang bisa keterima di Cambridge misalnya. Mungkin aku bisa aja stuck melanjutkan pekerjaan orang tuaku, misalnya jualan keripik atau kerja di sawah jadi petani. Jadi itulah kenapa menurutku pemerintah harusnya hadir dengan membuat uang kuliah ini lebih affordable untuk semua kalangan atau menambah beasiswa supaya semua orang itu bisa mempunyai kesempatan based on their academic ability, not karena mereka nggak bisa afford kuliah itu sendiri.